Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagusita Bayu dan NPM 25783108. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 yaitu dengan tema instalasi Windows 11 dan uh, Linux Ubuntu baik desktop atau servernya. Itu kan beda ya. Oke, mungkin kita langsung download. Kebetulan saya nggak mau instalasi di Windows default saya, jadi saya pakai VirtualBox aja. Bagi kalian yang mau download bisa langsung tulis di Google VirtualBox, tekan download, dan kalian tekan di mana kalian pakai apa. Mungkin pakai apa, kan kebetulan saya pakai Windows, kita tekan Windows aja. Tapi saya sudah mendownloadnya. Selanjutnya kita download Windows 11, tapi bagi ISO-nya ya ke bawah. Nah, kalian select sini Windows 11, confirm, kita tunggu. Selanjutnya kita pilih bahasa Inggris saja. Tunggu lagi. Nah, kita tinggal download sini. Download Windows 11 ISO-nya. Ya, kalau saya lihat ini 7,2 GB lah untuk downloadnya. Selanjutnya yaitu Linux Ubuntu. Kita tulis aja Ubuntu download. Kita tunggu. Agak lelet juga. Kita ulangin Ubuntu ya. Ubuntu download. Aduh, agak lelet. Udah lagi. Ubuntu. Oh, udah ya. Nah, di sini ada dua. Tentu ini beda ya, desktop sama ini. Nanti kita jelasin. Kita download desktopnya yang 5,9 GB. Selanjutnya untuk servernya juga jangan lupa download. Soalnya kita bakal install tiga-tiganya nanti di VirtualBox kita. Mumpung ini lama banget loadingnya untuk downloadnya, mumpung lama, mungkin saya sekalian menjelaskan apa sih perbedaan sistem operasi, kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kita bedain plus minnya ya untuk perbedaannya. Kalau Windows 11 itu kelebihannya tampilannya yang lebih modern dan paling mudah digunakan untuk pemula. Dan kelebihan kedua itu kompatibel dengan banyak software yang seperti MS Office, Adobe, game dan aplikasi umumnya. Itu banyak di Windows 11 dan digunakan driver dan perangkat keras paling lengkap. Dan selanjutnya stabil untuk pekerja, pengguna dan multimedia. Tapi pasti ada minnya juga dong. Minnya itu membutuhkan spesifikasi tinggi, yaitu penyimpanannya yang gede dan pasti pakai uang ya untuk memakainya, dan butuh lisensi asli untuk Windows 11. Booting dan proses instalasi yang lebih lama dan rentan dan mudah kena virusnya ya. Jika tidak hati-hati tentunya. Cocok untuk pendidik, untuk mahasiswa, untuk yang edit video, multimedia dan pengguna umumnya. Itu cocok untuk mereka itu. Sedangkan untuk Ubuntu desktop yaitu Linux UI, kelebihannya yaitu tentu open source, yaitu gratis dan legal digunakan tanpa biaya. Dan selanjutnya lebih enteng dibandingkan Windows. Selanjutnya aman, nggak mudah kena virus. Selanjutnya cocok untuk pelajar coding dan mengembangkan aplikasi. Selanjutnya itu banyak software open source yang tersedia. Tapi ada minusnya juga dong, yaitu beberapa software Windows tidak tersedia untuk ini ya, Ubuntu desktop ini. Soalnya tampilannya mungkin butuh penyesuaian bagi pemula. Yang mungkin butuh penyesuaian bagi pemulanya ya. Soalnya ada driver tertentu kadang tidak langsung terdeteksi. Cocok untuk siapa sih ini Ubuntu desktop? Yaitu untuk belajar Linux, coding, pemrogram, untuk coding, untuk belajar Linux, coding, pemrogramming, sekolah, perkuliahan, dan penggunaan tanpa software khusus untuk Windows. Maksudnya software khusus untuk Windows ya. Sedangkan kalau untuk Ubuntu server yaitu Linux tanpa GUI, terminal saja maksudnya, kelebihannya itu ada sangat ringan karena tampilnya yang sangat grafis, stabil, cepat dan efisien. Selanjutnya yang ketiga digunakan secara nyata di dunia profesional yaitu hosting, database, website, keamanannya yang sangat tinggi, dan yang paling utama yaitu Linux yaitu gratis dan open source. Dan minnya yaitu kelemahannya tidak ada GUI, semua lewat command line. Yaitu yang kedua, kurang cocok untuk pemula yang belum terbiasa dengan terminal.
Yang ketiga, tidak ideal untuk pengguna seperti browsing atau editing. Jadi ini untuk khusus aja untuk Ubuntu server ini. Cocok untuk siapa sih? Yaitu untuk server website, database, jaringan sekolah, belajar DevOps, dan sistem backend. Kesimpulannya ya itu sangat berbeda ya penggunaannya. Jadi kalau kita mau pakai mana, ya tergantung kita mau pakai apa. Nah itu. Nah selanjutnya kita udah di dalam VirtualBox-nya ya. Setelah selesai mendownloadnya, kita langsung ke new aja. Kita kasih nama untuk name-nya itu Windows 11. Kita Windows 11 dulu ya untuk instalasasinya. Windows 11. Nah, ini udah Windows 11. iOS-nya udah default aja ya, Windows. Dan untuk versionnya Windows 11 64 bit. Selanjutnya kita tekan finish. Nah, di sini sudah kebuat. Ini kebetulan udah ada pas itu. Saya udah mencoba. Gimana sih ngapusnya? Wait. Hapus. Remove, oke. Itu yang tadi saya coba. Selanjutnya kita buka setting. Tekan strong penyimpanan. Tekan mpt, kita tekan ini. Dan kita memasukkan yang kita sudah download. Yaitu yang tadi sebelumnya ya, Windows 11 yang sudah di download. Nah ini. Nah selanjutnya kita kan sudah ya. Kita tekan oke. Ini udah kelihatan ya. 7,20 giga. Kita okein. Nah selanjutnya kalau sudah kepasang semuanya, kita tinggal instalasinya, yaitu menjalankannya. Klik start, kita tekan yang ini. Tunggu loading. Nah, sini ada tulisan. Kita tunggu aja. Agak nge-lag. Kita tunggu aja. Nah, ini udah loading. Nah, setelah itu kita bisa pilih bahasa. Kita default aja ya, next. Next. Nah, ini udah mulai install Windows 11. Kita tekan ya, next. Kayak next doang gitu. Nah, kalau ada ini kita tekan I don't have Bluetooth key. Kita nggak punya key-nya gitu. Nah, selanjutnya kita tunggu lagi loading. Kita tunggu loadingnya ya. Kita tunggu hingga selesai loadingnya. Nah, di sini kita milih. Setelah itu kita akan diminta dimilih edisi window apa sih, misalnya Home, Pro, Education, pilih sesuai kebutuhan kita. Lalu lanjutin instalisasinya. Ya kita pakai Windows 11 Home deh. Nah, kita tunggu. Kita tunggu hingga selesai.
Mungkin kita sambil nunggu yang ini, yang agak lama ini ya. Untuk Windows 11-nya kita masang yang lain juga kayak Ubuntu desktop sama Ubuntu yang lainnya. Ubuntu desktop kita ini ya, Ubuntu desktop, Linux, Ubuntu, oke. Kita langsung finish. Kita buka setting dulu. Kayak biasa, kita masukin dulu file yang kita udah download. Buka ya mpt, buka ini. Nah, kita masukin deh Ubuntu desktopnya mana yang kita udah download. Desktop. Nah, kita oke. Dan kita langsung jalankan. Tunggu, emang agak nge-lag bagian menjalankan ini. Kalau yang ini masih loading ya untuk Windows 11-nya. Sambil kita nunggu, kita instalasi yang lainnya. Kita tunggu. Nah, ini udah mulai buka tab lagi dia. Save tuh, langsung aja close. Kita tunggu ya loadingnya ya. Oke, nah ini kan kita tunggu aja semuanya kita tinggal tunggu aja loadingnya intinya ya. Kita nggak wajib paham ininya juga, kita tunggu aja loadingnya. Ini beda ya, kelihatan beda ya. Emang Ubuntu sama Windows itu beda kan kelihatannya, Linux sama Windows. Kita tunggu aja loadingnya. Nah, kita tunggu. Ini Windows dan ini untuk Ubuntu desktopnya. Apa kita buat satunya lagi, yaitu Ubuntu servernya. Kita langsung kayak biasa, new, buat lagi Ubuntu server. Nah, kita buat finish. Kayak biasa kita langsung masukin setting, masukin file yang udah kita download. mpt, masukin filenya, yaitu yang mana? Oh, yang ini ya, yang paling bawah. Kita oke. Lalu kita jalankan. Kita tunggu. Nah, kita udah ada 3 ya. Windows, Ubuntu desktop sama Ubuntu ini server. Nah, kita tunggu. Ini untuk Windows, untuk Ubuntu desktop dan Ubuntu servernya. Kita tunggu chapter. Kita tunggu loadingnya. Soalnya ini sekaligus 3 gitu, jadi agak nge-lag gitu ya. Nah, ini udah mulai instalasi untuk Ubuntu servernya. Kita close. Kita buat jadi 3. Nah, untuk Ubuntu servernya sudah jelas ya, ini udah ada. Nah, ini kita pilih bahasa Indonesia, memasang keyboard. Ini untuk servernya ya, Ubuntunya. Kita downin aja, memasang. Nah, kita menunggu loading dulu. Memasang sistem. Yang sudah saya jelaskan ya, kalau untuk Ubuntu server itu emang nggak ada GUI-nya, tapi kayak terminal semua, teks semua kayak gini. Jadi kalau untuk awam kayak saya awam ini, kayak agak pusing gitu ngeliatnya ya. Nah, ini udah. Kita down. Kita tunggu lagi. Nah, kita udah mulai ngasih nama profil kita nih, udah kelihatan nih. Ya tinggal masukin aja. Ini udah keinstall untuk Ubuntu servernya. Nah, ini sudah kelihatan ya untuk untuk Ubuntu desktopnya. Ini tampilan untuk Ubuntu desktopnya. Dan untuk Windows-nya lagi installing. Agak lama emang untuk Windows. Dan untuk yang satunya Ubuntu servernya mana ya? Nah, ini dia kan emang gak ada GUI-nya ya, emang terminal, jadi kayak gini, masukin nama sama yang lainnya. Nah, ini untuk Ubuntu servernya, nah kayak gini tampilannya. Sedangkan untuk desktop ya kayak pada umumnya. Kebetulan ini emang lama banget loadingnya, jadi kita skip aja ya. Mungkin kayak biasa lah. Ini udah selesai installingnya. Mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.